Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama'u as-salaf. Halaman 84. Makna as-sabri, makna sabar wa haqiqatuhu lan hakikatipun. Sampun kita ngertosi sesarengan keutamaan sabar. Termasuk di antara keutamaan sabar adalah Allah Ta'ala bersama mereka. Termasuk keutamaan sabar adalah Allah mencintai mereka. Sementara cinta Allah Ta'ala untuk hambanya adalah setinggi-tingginya harapan, sepuncak-puncaknya dambaan. Hamba dicintai oleh Allah, seagung-agungnya anugerah. Hamba dicintai oleh Allah. Bab hamba itu apabila dicintai oleh Allah, doanya dikabulkan, pintanya diberi dan dianugerahi. Bila minta perlindungan, pastinya dilindungi. Hamba bila dicintai oleh Allah. Sementara Allah Ta'ala telah menyatakan cintanya untuk orang-orang yang sabar. Lalu menjadi pertanyaan, apa itu sabar? Dan apa hakikat sabar? Dipun dawaken ing mriki as-sabru sing diarani kesabaran lughatan secara bahasa. Makna sabar menurut bahasa, huwa utawi kesabaran iku al-man'u wal habsu, mencegah, wal habsulan ngempet. Apa itu sabar? Ngempet. Wa syar'an anapun makna sabar menurut istilah syar'i, ya, fa huwa mongko utawi sing diarani kesabaran iku habsun nafsi. Habsun nafsi ngeker, nahan an-nafsi ing jiwa, anil jazai, aja sampai ngeluh, aja sampai ngresah. Nggih. Nah, habsun nafsi menahan jiwa anil jaza, saking gresah. Nggih. Wal lisan lan jaga lisan anitasyaki, saking ngeluh. Jiwane mboten gresah, lisane mboten ngeluh. Wal jawarihi lan ngempet ing anggauta badan an saking latmil khudud. Latmil khudud naboki ing pipi. Wa syakil juyub lan nyuwek-nyuwek ing kantong sak. Wa nahwihi malan sakliyane. Mungkin perlu ditambahne ngamplengi tembok, mungkin perlu ditambah nih geduk-geduk nih sirah
Mungkin perlu ditambah nih gulung-gulung gidro wong niku lek nduduhne arane ora sabar niku modele rena. Ya. Dados intinipun ngempet saking barang-barang sing boten migunani lan boten terpuji lek disawang wong. Nggih. Lan boten dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Duduhne boten ridhone dumateng takdir Allah. Menika makna sabar. Wakila lan wonten ingkang dawuhaken huwa utawi sing diarani kesabaran khuluqun fadilun merupakan akhlak ingkang utama min akhlaqin nafsi saking akhlakipun jiwa manusia yamtani ubihi sing nyegah kanthi akhlak kala wau min fi'li ma la yahsunu saking lakoni barang-barang sing ora apik wala yajmulu lan barang-barang sing boten bagus ya wa huwa lan utawi sing diarani sabar iku kuwatun merupakan kekuatan min kuwan nafsi saking kekuatane jiwa alati ingkang biha kelawan anane kesabaran ingkang wonten jiwa kala wau salahu sya'niha dadekne polah lan tingkahe jiwa niku dadi sae wa qawamu amriha lan dadekne jiwa menika terurus terarah. Mulane mengki dipun dawuhaken sebagian saking para ulama ndawuhne lek sing jenenge sabar niku merupakan tali kendali kendaraan. Sebab menungso niku kendaraane ya nafsune. Ngoten nggih. Wallahu taala alam. Jadi kita ulang lagi di sini ada istilah kedua tentang sabar. Sing dimaksud nih sabar inggih menika akhlak ingkang utama. Nggih. Ingkang kanthi akhlak sing utama niku wau saged ngempet ing jiwa manusia saking berbuat barang-barang yang tidak terpuji. Ya, dan dia adalah kekuatan jiwa yang dengannya hamba itu akan baik segala urusannya dan terarah. Kanthi kesabaran. Wasuilalan dipun tangleti sapa Al Junaidu, Imam Junaid. Naam. Min a'immati ahlil ma'rifah. Ngenani kesabaran faqala mongko dawuh sapa Imam Junaid. Sing diarani kesabaran iku tajarruul mirarah min ghairi ta'abbusin. Tajarruul mirarah. Nggih. Nglakoni barang-barang sing pahit min ghairi ta'abusin kelawan tanpa anane ketoke wajah sing sedih tanpa ngetokne kesedihan. Ya, inilah kata Junaid. Ya, tanpa menampakkan kesedihan di wajah, tanpa menampakkan kesedihan di dalam hatinya yang muncul dengan wajahnya, dalam sikapnya, dengan kepedihan dan kepahitan hidup yang dia alami. Ya, inilah sing diarani sabar kados dawuhipun Imam Junaid. Tajarruul mirarah, siap ngelakoni barang-barang sing pahit lan getir ing dalam kehidupan min ghairi ta'abusin kelawan tanpa ngetokne kesedihan, tanpa betutut, tanpa becucut, tanpa jabrut. Sebagian niku nyuwun sewu lek tanggale tuwek jobran jabrut. Nggih, bojone omong apa salah tumpuk. Mbot kadang ya salah kalu. Ini kenyataan. Tapi lek wis tanggale nom ajer.
Lah nyapa? Bojone bayanane tanggal 6. Iki berarti wong sing ora sabar. Anapun kesabaran adalah pedihnya, pahitnya kehidupan dia arungi tanpa memberikan efek di dalam mimik dan wajah dan juga anggota badan yang menunjukkan ketidakadanya sabaran. Makaten. Wong niku lek olah sabar norno carane. Enek sing titik-titik mbuh apa ditendangi, lawang lek nutup ya ora ana dibrekne, begitu dan seterusnya. Ini semua adalah merupakan pertanda tidak adanya kesabaran. Wallahu taala alam. Wa qala lan dawu sapa Zunnun al-Masri, al-Imam Zunnun al-Masri. Huwa sing diarani kesabaran iku at-tabaudu anil mukhalafat. At-tabaudu berusaha ngedoh, jaga jarak, anil mukhalafati saking menampakkan perselisihan. Tentunya di dalam hal yang tidak harus baginya untuk menampakkan perselisihan. Adapun apabila kemungkaran, maka dia harus menampakkan ketidaksetujuan dia dengan kemungkaran tersebut. Karena hal tersebut adalah wajib hukumnya bagi setiap hamba yang melihat kemungkaran dan menyaksikannya. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran, napa terus falyughayyirhu biyadihi. Man sapa ae ra'a sing ningali minkum saking sampean mungkaron ing kemungkaran, falyughayyirhu mongko becik supaya ngrubah sapa dheweke biyadihi kelawan tangane. Orang yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati la ora mampu, fabi lisanihi kelawan lisane. Fa illam yastati la ora mampu, fa bi qalbihi kelawan atine. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wa dzalika adaful iman. Ngingkari kemungkaran kanthi ati niku merupakan tingkatan iman ingkang paling embek, paling ngesor kiambak. Mengatakan. Dan dikatakan di sini oleh Imam Zunnun al-Masri rahimahullah, huwa sing diarani kesabaran yaiku at-tabaudu berusaha jaga jarak anil mukhalafat saking perselisihan, wasukun lan tenang inda tajarrui arikalane dheweke ngrasakne ghusasil baliyah, pahit lan getire al baliyah ujian. Wa izharul ghina lan ngatone bilih piyambake niku wong sugih lan sugih ma'khululil faqri, walaupun sing dirasakne no ya melarat, bisa hatil ma'isyati ing dalem panguripane. Dados walaupun orang duwe barang, ora ketok ora duwe, ning ketoke panggah duwe ae. Nggih. Nah, itulah kesabaran yang hakiki. Mereka yang selalu menampakkan keceriaan, menampakkan ketenangan, tidak menampakkan kesedihan, dan selalu tampil bahwa siapapun yang melihatnya maka orang akan melihatnya bahwa ia serba berkecukupan. Wallahu taala a'lam. Umpama nyambut gawe nyambut gawe, ning mboten sampai jempalian, sak kadare nyambut gawe ini. Wallahu taala a'lam. Inilah sabar. Wakil lan wonten dawuh malih ngenani kesabaran, huwa utawi sing diarani kesabaran iku al-wuqufu ma'al baliyah, bersikap arikalane nandang ing ujian bi husnil adabi lan adab ingkang sae. Orang yang beradab dengan baik, khususnya adab dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengalami ujian, maka itulah orang yang sabar, dan itulah kesabaran. Akhlak yang baik saat mengalami penderitaan dan ujian, tidak akan pernah mengeluh dan tidak pernah melaporkan
tentang apa yang Allah Ta'ala perbuat bagi hamba kepada manusia. Itulah kesabaran. Ya, karena maaf, jenengan lapor tentang seseorang yang berbuat tidak baik kali jenengan, sing tok lapori seneng apa ora seneng? Napa malih kok jenengan nglapor tentang Allah Ta'ala dumateng menungso? Maka ini adalah lebih parah lagi. Ya, dalam ketidakadaan sabarannya. Wallahu ta'ala alam. Kita ulang malih, sing diarani sabar nggih menika al-wuqufu ma'al bala, bersikap ari kalane nandang ujian bi husnil adabi, kelawan adab ingkang sae. Ya, demikian. Menjadi pertanyaan, apakah menampar-mampar pipi termasuk adab yang baik? Bukan. Kalau begitu bukan termasuk kesabaran. Apakah gebrek-gebrek meja termasuk baik? Bukan. Kalau begitu bukan termasuk kesabaran. Apakah nendang panci, banting, ceret, mergo mulih teko ngomah ora enek apa-apa termasuk akhlak yang baik? Jawabannya bukan. Berarti bukan termasuk kesabaran. Ya, ingat, bukankah Rasul SAW telah menyatakan ketika beliau mencari makanan di rumahnya, apa jawab Sayyidina Aisyah? Beliau jawab tidak ada apa-apa. Apa kata Rasulullah? Idzan ana shaimun, lek ngono aku tak poso ae. Ora kok malah muring-muring. Jajal kita sakit napa mboten ngoten. Mulai kok sawah ngelake ngosrong. Kek yo urung dikirim sarapan. Ning omah bakno cethik geni ya urung. Mergo nyuwun sewu umba-umbane sak dayak. Nyuwun sewu anake 10 nangis kabeh. Harap cethik geni kaya aku. Nah, jajal. Wetenge ya luwe, gulune ya ngelak ngosrong, awake lukru kesel. Nggih, arepe ning warung-warunge adoh. Wis kadung mlebu niku lho kesel, metu niku aras-arasen. Nggih. Menjadi pertanyaan, mampukah bersikap seperti sikapnya Rasulullah? Ya. Ya ora usah poso, lek ngono tak cethekne dik genine. Ya ora usah poso, mergo mang wis kadung mangan. Ning kurang dadi butuhe. Apa anake ndang dicandakne ben genine ndang dicethekne. Ora kok malah ompreng dibanting penyot. Engko sampean ra sida digodhokne wedang. Lah iya apa? Lah bocor omprenge. Gek kowe ora godhog nukokne ompreng. Ora kok carete disawane, lek carete disawane teko plastik ya pecah, lah kena tinggi ada banyu. Begitu dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, namanya sabar adalah seorang mampu berakhlak yang mulia dalam kondisi bagaimanapun. Utamanya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang dialami dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjalankannya dan mentakdirkannya. Baik suatu kebaikan yang dia rasakan atau suatu kepahitan hidup yang harus ia lalui, maka semua itu adalah Allah Ta'ala yang menggiring untuknya dan menguji dia agar Allah mengetahui apakah ia termasuk mereka yang berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta darinya, karena Allah Ta'ala menyebutkan tentang cintanya kepada orang-orang sabar, atau sebaliknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita terusaken. Wakilan lan dipun dawuhaken huwa sing diarani kesabaran iku al-ghina fil balwa bila zuhuri syakwa. Al-ghina rumangsa sugih, rumangsa cukup. Nggih, rumangsa mboten kurang. Nggih. Fil balwa ing dalam sedaya ujian bila zuhuri syakwa kelawan tanpa ngetokne keluhan. Nggih. Al-ghina niku nggone ning ati. Nabi dawakan laisal ghina bi kasratil mal walakin al-ghina ghinan nafs.
Jenenge sugih niku ora kok mergo akeh perkakas mboten. Ning sugih niku nang kono lho, jerone ati kono lho, longgare ati, jembare dodo niku sing diarani sugih. Ya. Sabar adalah perasaan kaya yang ada di dalam hati bila zuhuri syakwa. Jazakallah barakallahu fiik. Bila kelawan tanpa zuhuri ngetok-ngetokne syakwa ing keluar. Inilah sabar. Ya. Nah, bila zuhuri syakwa tanpa menampakkan keluhan. Ya, demikian. Lah kok cek ngeluh? Berarti ora ana sabare utawa kurang ing dalam sabare. Wara'alan sampun ningali sapa ahadus sholihin sebagian saking tiang-tiang ingkang soleh zaman rumiyin. Rajulan enten tiang yastaki ingkang ngeluh ila akhihi dumateng dulure. Dados enten seorang saleh ingkang piyambake niku nyawang nyekseni ningali nemoni seseorang menika sambat dumateng mbuh kancane mbuh dulure mbuh sinten. Faqala mongko tiyang saleh kala wau paring nasihat lahu dumateng sing ngeluh sing sambat. Ya hadzahi sampean wallahi demi Allah mazidta orang nambah sapa sampean ala an syaqauta. Orang yang mendapatkan musibah, cukuplah musibah itu sebagai musibah, volumenya dan kadarnya, jangan ia tambah. Namun ketika ia tambah musibah tersebut dengan mengeluh, berarti ia menambah beratnya musibah pada dirinya. Mazidta orang nambahi sapa sampean ing musibahmu ala an syaqauta man yarhamuka. Ala ing atase an syaqauta sampean ngeluh, sampean nglaporni man yarhamuka ngenani apa sing dilakoni zat sing rahmat marang sampean, zat sing santun marang sampean, ila man la yarhamuka marang menungso sing ora santun marang sampean. Jadi hakikat tiang niku ngeluh ing dalam musibah sing dialami, hakikate tiang niku nglapurne Allah Ta'ala, sementara Allah Ta'ala niku zat sing maha santun. Dilapurne teng sinten? Dilapurne dateng menungso, sing menungso niku blas ora santun dumateng awake dhewe. Ya mungkin lek pas ning ngarepe dhewe, lah ya Kang jan sampean kok mesakne nelongso terus uripmu. Lek wis ngalih teko sampean, kapokmu kapan, mudarmu ae tutupno. Iya ning arep sampean, tok sambati, ketoke mesakne nang sampean. Tapi lek wis ngalih teko sampean, apa sampean ngerti bahwasanya dia akan mendoakan untukmu agar engkau dibebaskan dari derita dan petaka itu? Atau malah dia justru bertepuk tangan riang dan gembira melihat apa yang kau rasakan dari kesedihan, ya, dan memberikan, mengviralkan musibah yang engkau alami, sehingga semakin banyak orang yang mendoakan kejelekan untukmu dan melanggengkan musibah tersebut. Maka kita ulang lagi, tahanlah lisan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, apapun yang menjadi ujiannya, ya, karena mengeluh kepada manusia maknanya adalah kita ini melaporkan kepada manusia tentang Allah Ta'ala yang menjalankan takdirnya atas kita. Karena apapun yang kita alami dari musibah itu semua adalah takdir Allah, ya. Allah yang mengujikan atas kita, ya, berbagai ujian tersebut, sehingga ketika kita mengeluh kepada manusia maknanya adalah kita melaporkan, lah ya Allah itu kok berbuat zalim kepadaku, Allah tak menguji kepadaku lepas dan lebih dari kemampuanku. Ya akhi ittaqillah,
Ingat, wajibnya bagi seluruh kita di dalam setiap menghadapi apapun yang kita hadapi, husnudzon kepada Allah. Ingat, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kepada jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat karena kita mampu untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk puasa karena puasa itu ringan bagi kita untuk kerjakan. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan di dalam syariatnya sesuatu yang kita mampu, demikian juga Allah SWT menjalankan takdirnya atas kita dan memikulkan ujian atas kita, ujian yang kita pasti mampu untuk menjalaninya. Sehingga apabila kita ditanya, nyapa kowe panggah ngene, Allah Ta'ala ngertilah aku mampu, mulane dadekne panggah ngene. Nah, bersyukurlah Anda kepada Allah, berkhusnudzonlah Anda kepada Allah, bahwa dibalik semua apa yang Allah Ta'ala jalankan bagi kita, maka adalah kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya, sebuah kalimat yang sangat bagus yang perlu untuk kita ulang pembacaannya, ya, yaitu kemarin yang kita bacakan, walamma kanal imanu nisfain. Iman itu kebagi menjadi dua bagian. Nisfun sabrun, ada separuhnya kesabaran, wa nisfun syukrun, dan separuhnya adalah kesyukuran. Karena hakikun alaman nasaha nafsahu wa ahabba nahjaha. Nah, karena ono hakikon dadi hak ala ing atase mon wong ingkang nasaha nafsahu, pengin awake apik. Ya. Wa ahabba najaha, lan pengin awake selamat. Wa athara sa'adataha, lan pengin sukses. Allah yuhmila hadzainil aslain. Aja sampai nyiak-nyiakne rong perkara niki. Wa an yaj'ala sayrahu ila Allah, lan supaya ndadekne perjalanan dumateng Allah baina hadzaini at-tariqatain, di antara dua jalan ini, liyaj'alahu Allah Ta'ala yauma liqa'i ma'a khairil fariqain, agar Allah SWT jadikan ia nantinya ketika dikumpulkan oleh Allah dan digiring kepada Allah, digiring bersama yang terbaik dari dua golongan tersebut, digiring bersama yang terbaik dari dua golongan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya ketika Anda mendapatkan kelonggaran, maka bersabarlah. Nah, ya, ketika Anda mengalami kesulitan, maka bersabarlah. Dan ini adalah merupakan kebaikan bagi Anda di dalam kesabaran ketika ada kesulitan. Dan ketika Allah SWT memberikan kemudahan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Jadi kita ulang lagi, sejatinya orang yang mengeluh kepada manusia lain siapapun dia, sejatinya dia adalah melaporkan kepada manusia tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahmat, zat yang maha belas kasih sayang kepadanya. Sementara manusia yang dia keluhkan tentang apa yang dia alami kepadanya adalah sama sekali tidak memiliki belas dan kasihan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Sehingga sejatinya orang yang mengeluh tidaklah akan meringankan deritanya, tapi justru akan semakin memberatkan deritanya, akan menambahkan kesusahannya. Walaupun lambene nyuwun sewu rumangsa belong, lek wis laporan marang tanggane marang kan, tapi sejatinya tidak. Sejatinya akan menambah beban, sejatinya akan menambah penderitaan, sejatinya akan menambahkan kesulitan baginya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wakila fi dzalik, lan wonten sebuah syair yang mengungkapkan nasihat orang saleh tersebut.
Wa idza syakauta ila ibni adama, wa idza lan arikalani syakauta sampean ngeluh, sampean lapor ila ibni adama marang ibnu adam, innama angin pastine innama angin pastine tushki sampean nglaporne ar-rahima dumateng Allah, tentang Allah taala zat sing maha rahim, ilal ladzi la yarhamu marang makhluk marang menungso sing ndak bakal santun marang sampeyan. Ya, ini semakna dengan nasihat tadi, bahwa orang yang mengeluh kepada manusia sejatinya adalah mengeluhkan tentang Allah taala zat yang maha rahim kepada manusia yang sama sekali tidak rahim kepada kita. Bahkan mereka akan bertepuk tangan riang gembira ketika melihat hambanya atau ketika melihat saudaranya dalam keadaan kesulitan. Wallahu ta'ala alam. Lajeng dipun jelasaken ing mriki. Wa syakwalan keluhan iku nauani ana loro jenise. Secara asal apabila mengeluh kepada manusia, ya, maka sejatinya hamba telah melaporkan kepada manusia tentang Allah Ta'ala yang maha rahim, yang maha santun, ya, yang menghendaki kepada hambanya dengan apapun yang Allah Ta'ala jalankan bagi hambanya rahmatnya. Musibah sejatinya apabila dirasakan dengan mendalam, dengan kacamata syariat, sejatinya dengan musibah tersebut akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada istilah petaka membawa rahmat, membawa nikmat. Kenapa? Betapa mudahnya seorang hamba mendapatkan pahala dengan musibah yang dia alami. Dosa dan kesalahannya akan tergugurkan. Tingkatan hamba akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah kala ia bersabar. Sehingga sebenarnya musibah tersebut adalah rahmat Allah dan jalan dan sarana dengannya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Namun ketika Anda mengeluh kepada manusia, maka hal tersebut tidak akan Anda dapatkan. Wallahu taala alam. Lalu dikatakan di sini, wasyakwa anapun keluhan iku nauani ana loro maceme. Pertama, syakwa ilallah, ngeluh dumateng Allah azza wa jalla. Wa hadhihi lan ngeluh dumateng Allah iku la tunafi as-sabra, boten ngilangi kesabaran. Sampean pengen ngeluh, monggo silahkan jenengan ngeluh ning nyuwun sewu. Dateng sinten jenengan ngeluh? Dateng Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengeluh kepada Allah, keluhan dia kepada Allah tidak akan menihilkan kesabaran, tidak akan menghilangkan kesabaran. Ia pun akan tetap dinilai sabar oleh Allah Ta'ala ketika ia mengeluh kepada Allah. Ya, demikian. Kaqauli Yaqub alaihissalam, kados dawuhipun Nabiullah Yaqub alaihissalam. Nah, dipun sebataken wonten surat Yunus ayat ingkang nomor 86. Ayat ingkang nomor 86. Wonten ing ayat 86 kalau wau Allah taala ndawuhaken ngenani Nabiullah Yaqub alaihissalam, qala innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Nabi Yaqub, kala Nabi Yaqub dawuh matur dumateng Allah, inna manging pestine asku aku ki ngeluh, bathi kesedihanku, wa khuzni lan kesusahanku ilallahi dumateng Allah. Wa a'lamu lan aku ngerteni minallahi saking Allah taala ma la ta'lamun apa sing sampeyan ora ngerteni. Artinya satu, Allah taala ambil putranya tersayang Nabiullah Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya datang kepada bapaknya membawa baju yang dilumuri dengan darah. Mereka inginkan
bahwa dengan darah yang dilumurkan pada baju tersebut menjadi bukti bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam adalah benar-benar dimakan serigala seperti yang mereka utarakan kepada bapaknya ketika mereka pergi membawa Yusuf dan pulang tidak membawa kembali kepada orang tuanya. Namun demikianlah ahli batin. Semua apa yang mereka jadikan alasan untuk mengukuhkan, mengokohkan, menguatkan kebid'ahannya, kebatilannya, justru dari situ akan tampak bahwa mereka adalah dusta, bahwa mereka adalah salah, bahwa mereka adalah menyelisih kebenaran. Sehingga Nabi Yusuf berpikir dalam jenaknya, bagaimana mungkin serigala memakan Yusuf tanpa menyobek bajunya, ya. Nah, sehingga Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yakub alaihissalam ketika mendengar hal itu semuanya, maka beliau katakan fasabrun jamil, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Kenapa? Nah, karena Nabi Yusuf bagaimanapun tidak akan mungkin kembali kecuali ketika Allah Ta'ala mengembalikannya. Nah, ya, kemudian muncul lagi berita, ya. Nah, setelah diizinkannya Binyamin untuk pergi bersama mereka, kemana? Ke Mesir, untuk mencari bekal, mencari dalam bahasa kita sembako, ya. Karena negeri mereka negeri yang dalam keadaan nyun sewu, kering kerontang, tidak ada bahan makanan, sehingga bahan makanan harus pergi ke Mesir. Maka diizinkanlah oleh bapaknya Nabiullah Yakub Binyamin untuk dibawa oleh 10 saudaranya. Nyun sewu mboten namung betik ning 12 belis nakale pol. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menguji kita dengan anak-anak yang seperti mereka-mereka itu, ya. Ingat, Nabiullah Yakub alaihissalam diuji dengan anak yang seperti itu. Tidaklah kecuali Allah Ta'ala mengetahui kemampuan Nabi Yakub untuk bersabar. Ora sambat ning tanggane, sambate teng sinten? Allah Ta'ala. Ketika anak yang keduanya yaitu Binyamin, nah, ya, dikabarkan mencuri dan dikabarkan sebagai tebusan dijadikan budak di negeri Mesir. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Dan beliau dengan adanya penderitaan dan berita buruk tersebut justru berhusnudzon kepada Allah bahwa sesegera mungkin Allah Ta'ala bukan hanya mengembalikan Binyamin, tapi juga akan mengembalikan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sehingga beliau katakan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Nah, dan ingatlah, ketika hamba berada di puncak derita, ingat bahwa sebentar lagi Allah Ta'ala akan memberi jalan keluar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa innan nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya pertolongan itu adalah bersama dan bersanding dengan kesabaran. Wal faraja, dan jalan keluar ma'al karbi, bersama puncaknya derita. Dados derita wis pol gaduk duking duk, yakinlah bahwa di baliknya sebentar lagi ada jalan keluar. Seperti Nabiullah Yakub alaihissalam, wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Anda harus yakin bahwa Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika sudah merusuk, Anda sudah pol gaduk duking duk penderitaan itu, bahagialah, sebentar lagi akan jalan keluar. Wallahu ta'ala alam. Nah, sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ketika nyun sewu umpama dhewe muamane sakniki wis kepepet pagering suru. Suru niku napa to? Semacam pohon kaktus sing ning kono enek ririne. Jenengan kepepet ning pagering suru, mundur ndak iso, maju ya tambah ajur. Nabiullah Musa alaihissalam, di belakangnya laut merah, di depannya siapa? Di depannya laut merah, di belakangnya siapa? Firaun dan bala tentaranya.
Ketika Bani Israel sudah pada ngeluh, gerasa, tidak mungkin bisa sabar. Mereka katakan, ya Musa, innala mudrakun, wahai Musa, kita bakal ketangkap nih. Apa kata Nabiullah Musa alaihissalam? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Allah pasti akan memberi jalan keluar. Kalau tadi sebelum sudah terkepung, ya, Musa belum sampai mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Musa masih memiliki kemampuan untuk berhilah, lari kemana. Tapi ketika sudah di ujung Laut Merah dan di belakangnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya dengan semua perlengkapan yang siap untuk nyuwun sewu ganyang Musa dan Bani Israel, maka di saat itulah Musa alaihissalam mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita akan ditangkap. Sesungguhnya Allah bersamaku, sayahdin, pasti akan memberi jalan keluar. Dan jalan keluarnya sudah kita ketahui bersama dalam surat Qasas, di mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil sebab, yaitu memukulkan tongkatnya pada laut sehingga terbelahlah laut tersebut, sehingga ia menjadi jalan yang kering dan siap untuk dilalui oleh Musa dan Bani Israel, oleh Musa dan Bani Israel. Kita ulang lagi, berharaplah kebaikan kepada Allah, husnudzonlah kepada Allah, bahagialah ketika jenengan sudah berada di puncak derita. Kenapa? Tidak mungkin puncak derita tersebut akan selalu dan selalu. Ingat, puncak derita tersebut sebentar lagi akan berlalu dan adalah jalan keluar bersama puncaknya derita. Wallahu ta'ala alam. Kita ulang lagi, ketika hamba mengeluhnya kepada Allah, ya, maka keluhan kepada Allah ini tidak meniadakan kesabaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabiullah Ya'qub alaihissalam, sementara beliau adalah Nabi Allah dan tidak ada seorang Nabi yang Allah Ta'ala utus kecuali mereka adalah yang paling sabarnya. Bersama itu Nabiullah Ya'qub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku keluhkan sedihku dan kesusahanku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, keluhan kepada Allah tidak meniadakan kesabaran. Ma'a qaulihi, bersama firman Allah Ta'ala tentang Nabiullah Ya'qub alaihissalam, yang beliau katakan fasabrun jamil, maka kesabaran yang baik yang harus ditempuh. Dan termasuk kesabaran yang baik adalah tidak mengeluh ketika harus mengeluh, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala adalah zat yang maha dekat kepada kita. Hendaklah kita mengeluh semua apa yang kita dapati dalam hidup kita. Wallah, siapapun yang mengeluh dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan bimbing dia kepada jalan yang baik, kepada pilihan yang terbaik, kepada jalan keluar yang terbaik. Misal jenengan yang jalan kok luhu ini tenanan, ya Allah, kula luhu ya Allah, kula nyuwun nedha dhateng jenengan, tulung jenengan duduhaken dumateng warung sing pantes. Nyuwun sewu lho nggih, lek sampean njaluk tenanan ing Allah, insyaallah menggok sak menggok wis rasane pantes, regane ya luwes. Gitu. Ning lek mboten ngeluh dhateng Allah, nggih ngandalne ATM sik akeh, kartu kredit sik mentol, kira-kira regane gepuk, rasane orang genah. Niku enten ngoten niku, umbruan wis rasane orang genah, regane sak mbrah-mbrah. Lah wis kadung dilek mosok arep diutah neh. Jeneng ning warung napa pantes ndak takon iki regane pinten. Kudune ya takon. Sebab supaya saedol tinuku adalah harus diketahui harganya, harus diketahui barang-barangnya.
Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Jadi kita ulang lagi, hamba mengeluh kepada Allah tidak meniadakan kesabaran. Ya, karena Allah Ta'ala menyebutkan tentang para nabi yang mereka adalah terdepan di dalam kesabaran, pun juga mereka Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka bahwa mereka adalah juga mengeluh kepada Allah. Dalam tanda kutip, mengeluh kepada Allah lah keluhan yang tidak meniadakan kesabaran. Kita teruskan. Wa qaulu sayyidis sabirin, termasuk bukti bahwa ngeluh dumateng Allah niku ndak meniadakan kesabaran. Ya. Qaulu sayyidis sabirin, dawimul sayyidus sabirin salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma ya Allah, ashku kula ngeluh ilaika dumateng panjenengan. Keluhanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ngeluh ilaika dumateng panjenengan ya Allah, dha'fa quwwati, lemahipun kekuatan kula, wa qillata hailati, lan sekedhikipun usaha kula. Bahkan Nabi yang mulia SAW menyatakan dalam hadisnya, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi mengeluh kepada Allah adalah keluhan yang tidak mengurangi kesabaran. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun merupakan sayyidus sabirin. Kenapa dikatakan sayyidus sabirin? Karena beliau adalah utusan Allah, nabi Allah. Kenapa dikatakan sayyidus sabirin? Karena beliau adalah rasul Allah, bukan sekedar nabi. Kenapa dikatakan sayyidus sabirin? Karena beliau adalah ulul azmi minar rusul. Yang mana tidak ada seorang pun ulul azmi minar rusul kecuali karena sempurnanya kesabaran mereka. Allah Ta'ala firmankan di sebagian ayatnya, wasbir kama sabara ulul azmi wala tasta'jil lahum. Wasbir lan sabaro sapa sliramu kama kaya dene sabaro sabare ulul azmi. Allah menyebutkan hal yang dengannya agar Nabi yang mulia SAW mencontoh mereka ulul azmi. Disebutkannya kesabaran. Seandainya ada yang lebih istimewa dari apa yang Allah anugerahkan kepada ulul azmi selain kesabaran, pasti Allah Ta'ala sebutkan dengannya. Tapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabiullah Muhammad SAW agar bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, hal ini beri faedah kepada kita bahwa tidak ada anugerah yang terbesar dengannya para rasul ulul azmi mencapai derajat ulul azmi kecuali dengan kesabaran mereka. Sehingga Allah Ta'ala firmankan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wasbir lan sabara kama kaya dene sabara sabar sapa ulul azmi minar rusul, para utusane Allah Ta'ala ulul azmi. Wa semanten Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun merupakan yang termulia dari ulul azmi. Dan ini harus kita yakini bahwa manusia termulia adalah nabi. Termulianya nabi adalah rasul. Termulianya rasul adalah ulul azmi. Termulianya ulul azmi adalah sayyiduna wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah termulianya adalah ulul azmi. Nah, bersama itu beliau mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma do Allah, asku kula niki ngeluh ilaika dumateng panjenengan, dha'fa quwwati, lemahipun kekuatan kula, wa qillata hailati, lan sekedhikipun kemampuan lan usaha kula. Hal itu tidak mengurangi kesabaran dan tidak meniadakannya. Wa nau azani, anapun jenis ingkang nomor kali. Keluhan jenis kedua. Syakwal mubtala,
bilisanil hali awil maqal. Ya, syakwa ngeluh al mubtala wong sing kauji. Ya, bilisani al hali kelawan lisan keadaan. Ya, au utawa al maqali ucapan, mengeluh ya kepada manusia dengan lisan yaitu ucapan atau dengan perbuatan. Fahadihi mongko utawi keluhan ingkang mekaten iku la tujami'us sabra, ora bakal sesandingan karo kesabaran. Jadi ketika di hati ada kesabaran, insya Allah minim namanya keluhan. Ketika di lisan ada keluhan, menunjukkan tidak adanya kesabaran atau minimnya kesabaran. Kenapa? Karena dua hal tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh bersanding di dalam satu hati hamba. Ya. Fahadihi mongko utawi keluhan sing model ngaten iku la tujami'u as-sabra, ora bakal iso sesandingan karo kesabaran. Bal bahkan tudaduhu iso melawannya wa tubtilulan batalakan kesabaran. Ye, jarine ketoke sabare pole ning titik ngeluh dateng menungso ilang kesabaran. Ora ana regane kesabarane. Wallahu taala. Salajengipun wasahatul afiyah. Nggih, lan jembare peparing saking Allah taala rupane kesehatan. Nggih, rupane bebas saking sedaya bala lan musibah. Al-afiyah niku bebas saking sedaya bala lan musibah. Iku ausaul wil jembare lil abdi saking kanggene kawula min sahati sabri saking peparing kesabaran. Dados kawula niku kok diparingi slamet saking sedaya bebaya niku peparingan sing paling jembar ketinimbang kesabaran. Anugerah yang lebih baik daripada kesabaran. Kama qala Nabi sallallahu kados dawuhipun Kanjeng Nabi, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya ausauli. Illam yakun bika ghadabun alayya, ya Allah sing penting kula niku mboten pun sampai jenengan dukani. Nggih, fala ubali mongko kula mboten peduli. Artosipun Kanjeng Nabi menika pasrah tur ngalah ridho dumateng Allah Subhanahu wa taala, sing penting mboten dipun murkani dening Allah. Diuji kaya ngapa, dicoba kaya ngapa, siap. Sing penting mboten dipun murkani dening Allah taala. Walakin ing tetapine afiyatuka, kok kula niku diparingi seger kuarasan, turah sandang tur pangan, iya utawi afiyah sing notabene apa tadi? Kecukupan, kesehatan, bebas dan steril dari semua yang memudaratkan. Iku nggih ausauli merupakan anugerah peparing jenengan sing paling jembar, sing paling longgar. Ya, jadi kita ulang lagi. Anugerah Allah berupa dibebaskan, dijaga ya dari semua yang memudaratkan. Awake diwarasne, bandane dijogo dening Allah, anake dibenehne dening Allah. Sing dadekne beneh niku Allah taala, anak-anak dhewe. Bojone didadekne taat dening Allah taala, sing dadekne taate
bojo yang awake dhewe niku Allah taala. Mulane sampean nek pengin ditaati bojomu, lekasono lakasota dumateng Allah taala. Lek jenengan taat dumateng Allah, otomatis insyaallah bojone sampean bakal taat nang jenengan. Lho sampean nang Allah taala dumateng Zat sing Maha Paring, ora gelem taat, lah ngono njaluk bojomu taat, ketemu pirang judul kok iso ngono. Betul nggih? Terus mari kita awali kita menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah agar istri-istri kita menjadi manusia-manusia yang selalu taat pada suaminya, yaitu kita dalam kebenaran. Kita ulang malih, anugerah Allah taala berupa seger kuarasan, longgar sandang pangan, ya, bersih dari selamat saking lir ing sambikala, sedaya musibah kita bebas darinya. Itu adalah seluas-luasnya anugerah. Nah, seagung-agungnya anugerah. Ya. Nah, selonggar-longgarnya anugerah. Nah, ya. Wala yunakidu hadza qaulahu sallallahu alaihi wasallam, lan menika mboten bertentangan kalih dawuhipun Kanjeng Nabi. Wa ma u'tiyalan boten kaparingan sapa akadun seseorang ata'ani ing peparing khairan wa ausa'a sing luwih bagus lan luwih jembar minas sabri ketinimbang kesabaran. Jadi kalimat di dalam hadis bahwasanya keselamatan, bebas dari semua yang mengusik ketenangan, mengurangi kebahagiaan, itu adalah seluas-luasnya anugerah Allah, gak bertentangan sama sekali dengan hadis Rasulullah SAW yang di dalamnya menyebutkan bahwa tidaklah seorang hamba diberi anugerah yang terluas melebihi luasnya anugerah kesabaran. Ini gak bertentangan. Kenapa? Perhatikan. Fa inna hadza ba'da nuzulil bala. Fa inna monggo sak temene hadza hadis menika bilih kesabaran adalah merupakan seagung-agungnya pemberian dari Allah taala iku ba'da nuzulil bala, sak sampunipun eneke ujian. Terus tiang niku kok diuji musibah kalau Allah taala terus diparingi kesabaran. Nah, diparingi kesabaran menika merupakan peparing sing paling gede saking sedaya peparinganipun Allah taala. Napa iso sabar ing dalemu musibah. Fasahatu sabri ausa'u as-sahat. Mongko peparing kesabaran saking Allah menika merupakan sak jembar-jembare peparing. Ketika ia diberi mampu untuk sabar mengarungi ujian yang ia hadapi. Ya. Amma anapun qabla nuzulihi saderenge nek musibah. Ya. Amma anapun qabla nuzulihi saderenge nek musibah fasahatul afiyati ausau. Fasahatul ausai mopo peparing saking Allah taala sing rupane keselamatan, sing rupane kelonggaran, sing rupane bebas saking sedaya lir ing sambikala, maka ini adalah merupakan seluas-luasnya anugerah. Jadi ini adalah cara mendudukkan anugerah apa yang Allah taala berikan kepada hambanya yang terbaik. Kita ulang lagi, ketika hamba diuji, pemberian terbaik adalah diberi kesabaran. Namun ketika hamba tidak teruji, maka keselamatan, maka kesentosaan, maka kebebasan di dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran, maka ini adalah merupakan seagung-agungnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala jadikan kita termasuk mereka yang mampu mensyukuri nikmat al-afiyah yang merupakan seagung-agungnya nikmat ketika hamba tidak diuji. Dan kemudian mudah-mudahan andai pun hamba diuji oleh Allah, mudah-mudahan Allah ta'ala melimpahkan
anugerah terluasnya ketika ujian berubah diberi anugerah kesabaran, sehingga akan menghapuskan semua dosa dan kesalahan dan akan meningkatkan derajat hamba di sisi Allah. Ingat, tidaklah Allah Ta'ala menguji hamba kecuali karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa hamba tersebut mampu dan kuat untuk memikul ujian itu. Kemudian yang kedua, tidaklah kecuali Allah Ta'ala menginginkan mengetahui tentang kesabarannya, dan kesabaran itu adalah sebaik-baik anugerah darinya, dan melainkan kecuali Allah Ta'ala ingin melimpahkan anugerahnya kepadanya dengan mengampuni semua dosa dan kesalahan dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan babilih ingkang saged kawula aturaken, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.